Halo Bro, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya di channel yang tidak bisa kalian lupakan, AM Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang tidak kalah menarik. Karena di dalam film ini ada aktor sekaligus mantan bos saya di depot air galon ujung lorong. Beliau adalah Vin Diesel. Film ini memiliki banyak seri dan sudah tidak asing di telinga kalian. Ya, Fast and Furious. Kali ini kita akan membahas yang Fast and Furious 9. Baiklah Bro, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, dengan cara like, share, dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan dengan film-film menarik lainnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Di awal cerita, kita dibawa ke tahun 1989 di sebuah arena balapan. Di sana terlihat salah seorang pembalap yang menggunakan helm bertuliskan Toretto. Ternyata beliau adalah ayah Dom yang bernama Jack Toretto. Jack dibantu oleh kedua anaknya yaitu, Dom dan Jacob. Di tengah pertandingan, sepertinya mobil Jack mengalami masalah. Namun Jack tetap melanjutkan balapan demi angsuran PLN dan PDAM yang sudah menunggak. Karena terlalu berambisi untuk menang, Jack mencoba mengalahkan pembalap lainnya dengan caranya sendiri. Pada saat semua mobil saling beradu kecepatan, tiba-tiba mobil Jack tersenggol. Seketika mobilnya terbalik, terhempas lalu terbakar. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Dom dan Jacob. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan mobil ayahnya mutung terbakar. Setelah tragedi itu, mereka berdua ke bengkel untuk mengambil sisa barang milik ayahnya. Kebetulan di sana ada Heather, ia orang yang menyenggol ayah Dom saat balapan. Sontak Jacob emosi dan ingin menghajar Heather. Di waktu yang bersamaan Dom datang untuk mencegahnya. Dom kesal karena ia merasa Heather penyebab ayahnya meninggal. Akibatnya, Dom menghajar Heather hingga ia tak sadarkan diri. Karena kejadian itu, Dom terpaksa harus berurusan dengan polisi. Sebelum polisi datang, Dom sempat berkata kepada Jacob bahwa semua akan baik-baik saja walau kedepannya akan sangat berat. Terharu Kak Setang. Kemudian Dom dimasukkan ke tahanan. Saat di dalam tahanan, Dom merasa curiga bahwa mesin mobil ada yang menyabotase untuk bisa meledak. Lalu ia mengingat bahwa yang terakhir memegang mesin ayahnya adalah Jacob. Setelah keluar dari tahanan, Dom langsung menghampiri Jacob. Dom mengungkap bahwa Jacob sudah membunuh ayahnya. Dom sangat marah dan menantang Jacob untuk balapan. Jika kalah, Jacob diminta oleh Dom untuk pergi dan jangan pernah kembali. Kemudian balapan pun berlangsung, Dom memenangkan balapan itu. Jacob yang kalah sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian kita dibawa ke masa kini. Diperlihatkan Dom yang sudah tidak seperti dulu lagi. Ia tengah serius membetulkan traktor bersama si Brian Junior. Mereka tinggal di sebuah pedesaan yang terpencil bersama Letty. Di tengah aktivitas mereka, tiba-tiba datang sebuah mobil. Dengan sigap mereka menyuruh Brian untuk bersembunyi. Sedangkan Letty dan Dom mengambil senjata dan siap menembak mobil tersebut. Ternyata yang datang adalah teman-teman lama mereka. Mereka dulu satu sekolah di TK Dasar Menengah Kejuruan Fakultas Barasanji. Mereka adalah Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka datang membawa informasi tentang pesawat Mr. Nobody berhasil dijatuhkan anak buahnya sendiri. Sedangkan di dalam pesawat, ada kargo penting yang harus diamankan. Serta ada seorang tahanan di dalam pesawat tersebut. Ia bernama Cyper. Walau demikian, Dom tetap tidak mau terlibat dengan misi ini. Ia mengaku bahwa ia sudah insyaf. Saat malam hari, Letty berpamitan ke Dom. Letty ingin ikut bersama timnya untuk membantu. Dom yang melihat Letty tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Dom menganalisa video terjatuhnya pesawat Mr. Nobody. Di dalam video itu, terlihat gambar salib mirip yang ia punya. Akhirnya Dom berubah pikiran dan akan membantu timnya. Mereka pun tiba di lokasi yang dimaksud. Lokasi tersebut adalah daerah operasi militer. Makanya mereka harus tiba lebih awal. Akhirnya mereka tiba ke titik pesawat itu. Mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Mereka hanya menemukan kotak kargo kosong. Di dalam kotak mereka menemukan sebuah benda aneh. Yang mana mereka sendiri tidak tahu benda apa itu. Tiba-tiba para militer datang dan langsung menyerang mereka.
Mereka pun ikut melawan dan hanya menyerang mundur. Karena benda kargo yang dimaksud sudah bersama mereka. Di sisi lain, Roman dikejar. Ia berusaha mengamankan diri. Namun karena semangatnya untuk skincare, Roman berhasil menghabisi mereka semua. Meski ia terkena tembakan di rompinya. Kita diperlihatkan Dom dan Letty yang masih dikejar. Dengan terpaksa mereka harus memilih jalur yang penuh dengan ranjau. Tekniknya mereka harus melaju kencang sebelum ranjau yang mereka injak pun meledak. Mobil tentara yang mengejar mereka banyak yang hancur terkena ranjau. Ada seseorang yang terus mengawasi mereka dari atas bukit. Alhasil mereka berhasil melewati area ranjau terkecuali Roman. Mobilnya terkena ledakan di bagian belakang. Seketika mobilnya pun terpental. Untungnya ia berhasil lolos dari mobilnya walau ia nyaris saja tewas. Kembali diperlihatkan Dom dan Letty yang masih terus dikejar. Mereka mengejar Letty karena hanya menggunakan motor. Akhirnya Letty berhasil dihajar dan terhempas. Ia berhasil mendarat tepat di atas mobil Dom. Benda yang dipegang Letty pun terjatuh. Dan langsung diambil oleh orang yang memperhatikan mereka tadi. Letty langsung menyadari kalau itu adalah Jacob. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ada pihak lain yang masih ikut mengejar. Yaitu para militer. Selain mobil, mereka juga menggunakan helikopter. Mereka menembak ke arah Dom dan Jacob. Di sisi lain, ada Roman, Tej, dan Ramsey, yang berhasil lolos menggunakan jembatan yang sudah hancur. Sedangkan Jacob melompat ke jurang. Seketika ada pesawat yang langsung menangkapnya. Dom dan Letty tak ada pilihan lain selain ikut terjun ke jurang dengan cara menabrak tiang jembatan. Alhasil tali tiang mengayunkannya ke seberang. Akhirnya mereka semua kembali ke pesawat. Di dalam pesawat, mereka kesal karena misi tidak berhasil. Ditambah yang mencuri benda itu adalah adik si Dom. Kemudian mereka ke tempat rahasia Nobody di bawah tanah. Di sana Mia tiba-tiba menyusul. Padahal ia sudah pensiun bersama Brian. Ia terpaksa harus beraksi lagi karena ini menyangkut masalah keluarga. Mereka telah mengetahui bahwa kargo itu bernama Eris. Sebuah alat super canggih yang mampu mengendalikan semua elektronik. Dan juga mampu mengendalikan seluruh senjata canggih di dunia. Dan mereka juga mengetahui bahwa kunci dari Eris ada hubungannya dengan kematian Han. Kemudian Dom membagi tim. Letty dan Mia bersama ke Tokyo dan menginvestigasi mengenai Han. Roman dan Tej menemui teman Dom untuk mencari spare parts. Sedangkan Dom sendiri akan pergi ke sahabat ayahnya yang pernah merawat Jacob dulu. Tibalah Dom ke tempat mantan mekanik ayahnya. Dom bertanya, di mana Jacob berada? Buddy tidak tahu persis. Hanya tahu dia sepertinya berada di London. Kemudian scene berpindah ke Jacob. Terlihat dia bersama Otto. Dia merupakan seorang rekan Jacob dalam misi ini sekaligus miliarer. Ternyata mereka berhasil membebaskan Chipper, tahanan di atas pesawat Mr. Nobody. Setengah dari Eris sudah mereka dapatkan. Lalu mencari sisanya lagi. Kemudian Jacob meminta Chipper untuk menghack komputer yang ada di pesawat Nobody. Untuk mencari setengah Eris. Chipper mencoba menghack lalu diketahui lokasinya berada di Edinburgh, English. Di sisi lain, Letty dan Mia sudah berada di Tokyo. Mereka mencurigai salah satu lokasi yang berhubungan dengan Han. Saat masuk ke dalam lokasi tersebut, mereka diserang oleh orang-orang suruhan Otto. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membantunya. Perlawanan yang sengit dari Letty yang berhasil mendorong salah seorang keluar dari jendela. Saat di bawah, Letty nyaris diserang oleh beberapa orang. Namun ia diselamatkan oleh sniper dari kejauhan. Letty dan Mia terkejut melihat penembak yang ternyata itu Han yang masih hidup. Kini diperlihatkan Tej dan Roman. Mereka sudah tiba di tempat teman si Dom. Namun mereka terkejut melihat mobilnya diikat menggunakan mesin roket. Mobil itu diadu dengan pesawat jet. Mereka bertiga bersorak gembira karena merasa uji coba berhasil. Namun nyatanya mobil tiba-tiba meledak. Lalu sekarang kita berpindah ke London. Di sana Dom bertemu dengan Queen. Queen sedang mencuri berlian dan mobil yang dibawa kabur. Dom ingin tahu lokasi Jacob. Mungkin saja Queen tahu. Mereka mengobrol sambil kejar-kejaran bersama polisi. Lalu Queen mengantar Dom ke tempat Jacob. Di sana Dom bertemu dengan Otto. Namun Dom tidak menghiraukannya karena ia hanya ingin bertemu Jacob. Saat sudah di dalam, Dom menemui Jacob. Lalu Jacob memberikan pilihan kepada Dom untuk pergi dan jangan kembali lagi. Seperti yang Dom katakan dulu. Mereka saling mengutamakan ego masing-masing. Sebelum mereka saling tompol, pasukan Interpol datang.
Otto bilang bahwa Dom masuk dengan ilegal ke kedutaannya. Kemudian ia ditangkap. Di dalam mobil van yang menangkap Dom, ternyata itu teman lamanya. Akhirnya ia pun dibebaskan. Setelah mengetahui kalau Jacob ingin pergi ke Edinburgh, Dom dan tim pun ke sana. Mereka berempat akan menelusuri di mana Jacob akan mencari setengah dari Eris. Roman mencurigai dua kurir sebagai orang suruhan Otto. Mereka langsung menghajar orang tersebut. Saat membuka pintu truk, mereka terkejut di dalamnya ada sebuah magnet dan beberapa anak buah Otto. Akhirnya mereka terciduk. Di sisi lain, Dom melihat Jacob yang kabur dengan meluncur. Tanpa membuang waktu Dom langsung mengejarnya. Sedangkan Ramsey membuntuti Otto. Ia pun mencuri mobil truk yang ternyata ada Roman dan Tej di dalam. Ternyata Ramsey tidak begitu mahir dalam menyetir. Lalu di dalam truk, Tej dan Roman sibuk beradu penalti. Mereka berhasil mengalahkan anak buah Otto. Lalu mobil Otto menabrak tembok karena diseruduk oleh truk yang dikemudikan Ramsey. Di atas gedung, Dom berhasil menemukan Jacob. Dom menghalanginya untuk kabur. Namun Jacob mencoba melepaskan diri dengan jalan lain. Dom terus mengejar Jacob. Lalu akhirnya mereka terjatuh tepat di atas truk Ramsey. Jacob berhasil kabur dengan mencuri mobil GrabCar di sana. Sedangkan Dom menggunakan truk Ramsey untuk mengejar Jacob. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ramsey berhasil menarik mobil Jacob menggunakan magnet dalam truk mereka. Akhirnya Jacob berhasil ditangkap dan dibawa ke persembunyian. Scene berpindah di markas Otto. Lalu ia meminta 50 pasukan elit untuk membantunya. Saat tiba tempat persembunyian, Mia dan Letty telah kembali dari Tokyo. Mereka datang dengan Han dan seorang wanita yang membantunya tadi. Melihat kedatangannya, mereka semua terkejut namun merasa senang karena Han masih hidup. Han kemudian menceritakan setelah kematian Giselle. Ia direkrut oleh Mr. Nobody. Han ditugaskan untuk mencuri sebuah alat di rumah ilmuwan. Ia berhasil mencurinya. Namun di sana ada tim lain yang membunuh orang tua wanita itu. Ia bernama Elle. Di kejadian itu ada Han yang menyaksikannya. Karena tidak tega melihat Elle sendirian, Han pun menyelamatkannya dari pasukan itu. Mereka mengetahui bahwa Elle adalah kunci untuk mengaktifkan Eris. Maka dari itu, Mr. Nobody merekayasa kematian Han. Agar semua orang menyangka Han sudah tewas. Di tengah pembicaraan mereka, alarm mendadak berbunyi. Ternyata ada Otto dan beberapa pasukan bersenjata lengkap. Mereka membebaskan Jacob sebelum mereka pergi. Jacob mengakui bahwa dulu ayahnya yang menyuruh untuk membuat mobilnya korsleting agar terbakar. Karena ia sudah terlilit hutang. Maka satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar, adalah dengan cara mengorbankan dirinya. Saat itu Jacob tidak mau namun ia terus dipaksa oleh ayahnya. Dan berjanji untuk merahasiakan ini dari Dom. Kemudian setelah itu, Otto beserta Jacob pergi dan membawa Elle. Sebelum semua pasukan pergi, Dom mengaktifkan magnet yang mereka ambil dari truk tadi. Hal itu membuat senjata mereka tersedot dan kemudian membocorkan gas yang ada di rompi mereka. Mereka semua kabur. Tapi Dom mengunci pintu dari belakang agar mereka tidak bisa kabur. Letty yang melihat itu hanya bisa berteriak untuk membantu, namun pintu sudah dikunci oleh Dom. Dom berusaha melawan mereka satu persatu, ia menghadapinya dengan sendiri. Berkat semangat 45 dan utang bakso yang harus dilunasi, Dom berhasil melawan mereka semua dan menghancurkan tempat itu. Akibat reruntuhan itu, Dom terjatuh ke dalam air dan tenggelam. Dalam keadaan tidak sadar, Dom melihat beberapa fakta di masa lalunya. Ia mendengar percakapan ayahnya melalui telepon. Ia juga melihat raut wajah Jacob di tengah balapan ayahnya. Lalu kemudian Letty datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu mereka kemudian mengadakan rapat penting. Mereka merencanakan sebuah strategi untuk misi ini. Mereka dibagi menjadi dua tim. Tim yang satu bertugas untuk mencegah Jacob dan Otto di darat, agar tidak mengupload Eris ke satelit. Sedangkan tim yang satu akan bertugas di angkasa untuk menghack satelit tersebut. Roman dan Tej bertugas ke angkasa. Mereka menggunakan kostum khusus dan memakai mobil Pontiac. Mobil itu terhubung ke pesawat. Setelah mencapai ketinggian yang cukup, mobil itu dilepas dan langsung menuju orbit. Mereka pun berhasil menuju angkasa. Sedangkan tim yang lain, yang bertugas di darat nampak tidak mudah menaklukkan pasukan Otto. Otto dikawal oleh pasukan lengkap dan mengendarai mobil berlapis baja. Dom mulai melakukan aksinya. Ia menginstal magnet ke dalam mobil, agar dengan mudah menaklukkan mobil-mobil itu dengan menggunakan magnet.
Letty juga melakukan hal yang sama kepada para pengawal. Sedangkan Mia dan Han menempelkan mobilnya secara terbalik. Mereka pun berdua masuk ke dalam mobil lapis baja itu lalu membebaskan Elle. Mereka melawan dua pasukan yang ada di dalamnya. Mia mengalahkan pengemudinya dan menendangnya keluar. Sedangkan Han berhasil menempelkan bom ke pengawal satunya, lalu melemparkannya keluar menggunakan parasut. Di dalam mobil Otto, ia menginformasikan kepada Jacob bahwa ada masalah di satelit. Lalu Jacob ke atap untuk memeriksanya. Ternyata, Jacob dibohongi oleh Otto. Otto ingin melenyapkan Jacob, karena Otto sudah bekerja sama dengan Chipper. Dan Chipper sudah dibebaskan oleh Otto. Merasa dikhianati, Jacob pun melawan anak buah Otto. Namun sepertinya Jacob tidak mampu mengalahkan anak buah Otto. Ia terus berusaha melawannya, tapi tetap saja Jacob kesulitan. Dari kejauhan, Dom melihat Jacob tengah bertarung melawan anak buah Otto. Lalu Dom menolongnya dan dibantu oleh Mia untuk naik. Setelah selamat, Jacob menggunakan mobil yang digunakan oleh Han. Terlihat Letty yang masih asyik melawan pengawal lain. Melihat situasi yang semakin seru, Chipper pun bergegas turun tangan. Terlihat mobil utama yang berusaha dilumpuhkan tak bereaksi apa-apa. Kemudian mobil-mobil yang tertarik oleh magnet pun tidak mampu menghantam mobil utama. Kemudian mereka mencoba cara lain, yaitu mencoba untuk membuatnya terbalik. Tapi cara itu harus memerlukan dua mobil. Namun sepertinya Letty tidak bisa membantu. Di situasi ini, ada Jacob yang datang membantu Dom. Kemudian polisi pun datang di tempat kejadian. Mereka digagalkan oleh kabel listrik yang ditarik Letty. Mobil Dom dan Jacob berhasil membuat mobil Otto terbalik. Kemudian Dom dan Ramsey berhasil masuk ke dalam. Adegan berpindah ke Roman dan Tej. Mereka sudah tiba di lokasi satelit, namun sialnya, mesin mereka tidak berfungsi. Yang menyebabkan mereka tidak bisa mencapai satelit. Karena sudah tidak banyak waktu, mereka terpaksa harus menabrak satelit itu hingga hancur. Dan sisa bahan bakar mereka gunakan untuk bisa kembali ke bumi. Satelit berhasil dihancurkan, Ramsey berhasil keluar dari mobil Otto. Sedangkan Dom belum diketahui nasibnya. Karena tiba-tiba datang pesawat canggih yang dikemudikan oleh Chipper. Dom mencoba untuk meledakkan mobil itu dari luar agar bisa kembali berdiri. Namun Chipper sudah siap meluncurkan rudal ke arah mobil. Sebelum mobil itu dihancurkan oleh rudal, Dom mengarahkannya ke pesawat Chipper. Dengan sigap Dom melompat keluar. Seketika pesawat Chipper hancur terkena hantaman mobil tadi. Namun faktanya itu hanya drone dengan kendali jarak jauh oleh Chipper. Chipper masih berhasil kabur. Setelah aksi itu, Dom dan Jacob kembali akur. Mia pun ikut bahagia melihatnya. Sedangkan Roman dan Tej diselamatkan oleh astronaut Cina, yang kebetulan sedang ngopi di bulan. Lalu kemudian diperlihatkan Dom mengajak Brian Junior ke arena balapan, tempat ayahnya meninggal. Di akhir cerita, mereka kemudian berkumpul bersama untuk menggelar pesta kecil-kecilan. Mereka semua berada di meja makan. Mereka masih menunggu satu orang lagi. Tak lama kemudian orang itu pun datang dengan mengendarai mobil berwarna biru. Film pun selesai. Oke bro, semoga terhibur dengan tayangan tadi. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tubruk loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan film-film menarik lainnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa.